Jadi Nanda Desita kali ini kembali hadir, tentunya itu seperti biasa kita akan melakukan syiar melalui dengan video-video yang sudah kami upload. Jadi sekali lagi untuk kamu semuanya, kalau nggak ingin ketinggalan jangan lupa ketik ya, atau juga layangkan pertanyaan komen di bawah ini. Dan yang paling pasti wajib tuh hukumnya langsung aja tekan yang namanya lonceng. Dan kalau misalnya yang lain belum tanda loncengnya, subscribe dulu dong. Banyak banget yang bersugesti, atau mungkin banyak banget yang ketakutan, including me. Saya juga termasuk orang yang sangat ketakutan ketika berada di pantai laut selatan. Dalam pikiran saya yang terjadi adalah jangan sampai aku memakai baju warna hijau, benar nggak sih? Terus kemudian banyak sekali omongan dari kiri kanan, omongan miring mengenai bahwa kalau sampai memakai baju hijau itu akan ditelan di pantai laut selatan tersebut. Nah, kira-kira benar apa nggak sih? Selain ada di pantai, itu juga ada beberapa kamar yang benar-benar dikeramatkan bahwa itu kamar tempat hadirnya Nyi Roro Kidul, tempat ketemunya Nyi Roro Kidul dengan seseorang. Apakah benar semuanya? Untuk itu kami akan mengundang ya. Dan apakah memang benar Nyi Roro Kidul itu apakah sama dengan Ratu Pantai Selatan? Kami akan mengundang tentunya melalui mediator kami. Jadi jangan pernah di skip video yang satu ini karena cuma di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya panggilnya dengan Nyi Roro Kidul atau Ratu Kidul atau Ibu Dewi Ratu Kidul. Ibu Dewi Ratu Kidul. Saya menggunakan bahasa Indonesia, nggak apa-apa, mohon maaf. Silahkan. Saya
Bahasa apa? Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Iya, saya pakai juga. Ibu Dewi Ratu Kidul mungkin bisa dijelaskan kepada semua sahabat singkap asal usulnya, boleh diceritakan? Asal usul bagaimana? Maksudnya keturunan dari siapa atau mungkin seperti apa tadinya sebelum menjadi Ratu Iya. Kidul. Ya. Saya dulu putri dari kerajaan jin di Laut Selatan. Jadi kalau ada yang bilang saya dulu manusia, itu salah. Saya dilahirkan sejak awal memang termasuk golongan jin. Berarti tidak pernah menjadi manusia sama sekali ya? Tidak pernah menjadi manusia. Mohon maaf, di kerajaan jin itu apakah memang ada juga seperti kita yang terlahir dari bapak dan ibu atau seperti apa? Benar. Banyak seperti itu. Berarti penguasanya sebelum Ibu Dewi Ratu Kidul adalah orang tuanya ya? Benar. Benar. Saya cuma melanjutkan saja. Orang tua saya sudah diangkat ke kayangan. Ada yang menolong untuk mengangkat beliau ke kayangan atau seperti apa? Tidak ditolong, tapi tugasnya sudah purna. Saya ditunjuk untuk meneruskan. Yang menunjuk saya adalah Sang Hyang Nur. Lalu daerah kekuasaan dari istana Ibu Dewi Ratu Kidul nih dari daerah mana hingga sampai mana? Seluruh pantai selatan atau laut selatan atau bagaimana? Wilayah kerajaan saya meliputi seluruh pesisir selatan Jawa hingga Laut Selatan, Pulau Roti di Nusa Tenggara.
wilayah lautnya sampai tengah samudra berbatasan dengan wilayahnya Dewi Dewi Anggit Dewi Anggito Kencono. Dewi Anggito Kencono itu masih kerabat saya. Berarti berarti berbatasan dengan saudaranya sendiri begitu ya maksudnya? Iya. Selatan utara begitu ya? Selatan di tengah samudra hingga sampai daratan Australia. Itu wilayah Dewi Anggito. Iya. Kemudian kalau kerajaan di bawah laut berarti kehidupannya sama dengan di daratan seperti manusia seperti kita, atau seperti apa kehidupannya di bawah laut? Kehidupannya lebih sederhana karena tidak butuh alat-alat seperti kendaraan, tidak butuh yang kayak di manusia. Iya. Bu Dewi, tadi dikatakan bahwa ibu dari kerajaan jin ya. Kemudian Iya. yang terjadi banyak sekali cerita mengatakan bahwa ibu menampakkan diri dan bahkan menikah dengan salah satu presiden Indonesia. Benar? Tidak benar. Tidak benar ya berarti? Saya tidak pernah menikah dengan manusia. Tapi pernah menampakkan diri, mewujudkan diri untuk berkomunikasi dengan manusia? Pernah. Ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan hingga sampai komunikasi dengan manusia atau seperti apa? Saya menampakkan diri untuk memberi hormat. Iya. Kemudian benar nggak pernah ada salah satu kamar di hotel yang memang sampai detik ini dikeramatkan, di kamar 308? Apakah benar Ibu Dewi Ratu Kidul sering datang ke situ, atau memang ada iblis yang menyerupai? Tidak pernah saya ke situ karena saya memang tidak saya tidak boleh lagi memberikan saya tidak
boleh untuk menerima sesembahan. Kamar itu termasuk sesembahan. Tapi sebelumnya memang menerima sesembahan itu atau memang dari dulu nggak pernah ada, jadi tuh seperti menyerupai begitu ya? Dulu waktu saya awal memerintah memang meminta sesembahan, meminta meminta sesajian untuk sesembahan. Tapi itu dulu sebelum kami ditaklukkan oleh Sang Hyang Nur. Berarti di kamar itu dulu sebelum ditaklukkan memang di situ ya, untuk bisa berkomunikasi, atau mungkin ada tempat lain, Ibu Dewi? Tidak, yang ke kamar itu adalah siluman yang menyerupai saya. Yang bertemu dengan Presiden Republik Indonesia juga siluman? Tidak, siluman itu yang di kamar. Nah, yang bertemu dengan Bapak Presiden kami, Ibu Dewi sendiri atau? Iya, saya sendiri. Kemudian untuk meminta Tapi korban, tidak di kamar tidak di kamar itu. itu. Ketemunya di mana? Di pesisir selatan Bali. Di Hotel Bali yang dikeramatkan itu, yang tidak boleh bangunannya lebih tinggi dari situ, benar di situ? Benar, di Bali. Nyai Roro Kidul siapa? Nyai Roro Kidul itu siluman. Yang menyerupai ya. Sekarang di mana? Dia mendiami kamar yang tadi dimaksud. Oh, ya. Bukan Bukan duitnya kecil. yang itu bukan itu dibuang. Banyak siluman yang mengaku-ngaku. Yang asli. Yang aslinya. Iya, yang dulu Nyi Roro Kidul yang pertama memang sudah dibuang oleh Sang Hyang Nur. Berarti sekarang siluman semua ya, termasuk yang di dalam lukisan yang suka keluar dari lukisan itu kata paranormal. Benar ya? Itu siluman juga mengaku nama Nyi Roro Kidul. Orang-orang sering salah menganggap Nyai Roro Kidul dan Ratu Kidul itu sama, padahal beda. Ibu Ratu,
boleh tidak digambarkan kepada pemirsa kita, sahabat-sahabat kita ini, apakah benar seperti lukisan itu atau bahkan lebih cantik, rambutnya panjang, membawa kereta kencana, benar seperti itu atau seperti apa? Pakaian saya seperti ratu Jogja Jawa. Pakaiannya warna hitam, jari lurik lurus sampai pangkal mata kaki. Pakai sandal dari perak berhias emas. Perhiasan saya ada gelang, ada cincin, ada giwang. Rambut saya saat ini disanggul. Kadang juga saya biarkan tergerai sampai kaki. Rambut lurus. Kereta kencananya juga selalu memakai itu atau tidak? Tidak. Berarti itu hanya siluman saja atau halusinasi dari manusia? Bukan. Saat ini saya tidak menggunakan kereta. Tapi kalau dulu menggunakan? Maksudnya saya ke sini tidak naik kereta. Keretanya ada di tempatnya. Oh, iya. Kemudian kalau memang sebelum, di zaman sekarang, waktu dulu selalu meminta korban pada hari-hari tertentu. Termasuk saya pernah mencoba pakai baju hijau, mencoba snorkeling sama diving, juga pernah terseret sih, lumayan jauh. Itu Enggak, bukan. cuman karena saya. ombak aja berarti ya? Iya. Itu ulah siluman-siluman pemberontak. Jadi yang sampai saat ini meminta korban sesajen, tumbal dan lainnya, itu siluman-siluman dan jin-jin pemberontak. Kalau yang di Pantai Puger itu juga bukan tempat Ibu Ratu Kidul? Dulu saya pernah ke situ. Sekarang sudah tidak pernah. Sekarang tidak pernah Sekarang banyak yang menghuni di situ. siluman di situ. Kalau dulu korban-korbannya itu apakah dijadikan pengikutnya di bawah laut atau seperti apa korban yang menghilang? Dulu sebelum saya ikut Sang Hyang Nur, memang saya jadikan budak. Tapi setelah takluk, semuanya
membawa kekayangan. Jadi sekarang ini korban masih akan tetap berjatuhan ya ketika ada di beberapa pantai selatan. Atau seperti apa Kalau Ibu? di setiap daerah itu saya tempatkan pasukan guna menangkis pemberontak-pemberontak itu. Tapi ada kalanya pasukan yang saya tempatkan itu kalah ataupun tidak dapat menangkap serangan-serangan itu. Jika kondisinya seperti itu, maka bisa dipastikan jika ada yang terbawa arus itu ada usaha dari siluman-siluman pemberontak. Terakhir, mungkin ada pesan untuk yang seperti kami yang demen sekali gitu snorkeling ke pantai selatan. Apa memang tidak boleh untuk snorkeling sama diving? Atau seperti apa biar aman? Sebelumnya agar aman, setiap yang mau masuk harus berdoa dulu. Selanjutnya beri salam ke kami. Insya Allah kami akan bantu jaga. Seperti itu. Jika tidak mengirimkan salam kepada kami, maka kami kadang-kadang di luar pantauan kami menjaganya. Begitu. Tapi ketika mereka manusia mengirimkan salam kepada kami, kami akan waspada menjaganya dari jin dan siluman pemberontak. Begitu. Itu masih sering dapat serangan iblis nggak? Siapa? Ya, dia yang dengan tempat itu masih dapat serangan iblis nggak? Sering. Istana saya. Iya. Istana saya di Laut Selatan sering mendapat serangan. Ini kan sudah 2 kali kesini tuh. Ya enggak, maksudnya yang di mediasi ini. Iya, Kalau sini ngaji kan ikut ngaji ya? kami datang. Berarti Ibu Ratu Kidul sekarang ini tinggalnya masih di dalam istana itu atau di mana? Iya. Istana kami ada di tengah laut. Kalau mau berkunjung ke sana itu bisa masuk Gimana? laut ya? Ya bisa.
dengan alat tadi. Terus menurut Diving. aduh 100 meter ke bawah lebih. bisa berapa bisa. Oh iya, tengah samudra ya. Berarti saya nggak bisa berjumpa istananya. Ya bisa lah Gus. Bisa, Bisa. bisa. Ibu Dewi Ratu Kidul wajah saya dihafalin ya. Biar kalau diving di selatan bisa aman. Cukup ucap salam ke Iya. kami. Kami akan dampingi. Iya. Sudah ada yang nanya? Oh enggak. Bukan, beda. Iya pun terima kasih sebelumnya untuk Iya. semua informasi kebenarannya. Mudah-mudahan bisa berjumpa di bawah laut. Berjumpa dimanapun tidak masalah. Tiap kami cuma di sini. Kan aku nggak tahu. Ya kan? Umum deh kan. Ngaji ya. Iya. Sampun, makasih sekali. Saya pamit. Iya. Makasih sudah mau berkunjung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masak nih. Mudahan tayangan tadi bisa benar-benar membuka pikiran kita dan paling tidak meskipun kita tidak jadi gegabah ketika kita datang di suatu tempat, contohnya di seluruh laut selatan, pantai-pantai laut selatan, tidak perlu takut untuk bisa mengenakan baju berwarna hijau begitu ya, asal kita meminta izin dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita lakukan di bumi ini, dimanapun, karena Allah Ta'ala tidak akan mungkin kita akan terkena bencana kalau memang belum takdirnya. Untuk itu sekali lagi jangan lupa ditekan tombol loncengnya karena jangan sampai ke skip video-video yang akan kami tayangkan. Saya Nanda Jessica, kita jumpa lagi di channel berikutnya dan juga episode-episode berikutnya hanya ada di Singkat Jagat Misteri. Cuman di sini kita menyingkap semua misteri, kita menyingkap semua hoax, bukan janji-janji palsu seperti di luar sana. Singkat Jagat Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.